Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Komnas HAM memeriksa saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki Liga Akbar di kantor kuasa hukum Yudhya Alamsyah Rabu siang. Komnas HAM menyebut menggali kronologi peristiwa saat kejadian. Liga Akbar menjalani pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut tengah menggali cerita Liga Akbar terkait awal kronologi kejadian tahun 2016 hingga akhirnya memutuskan mencabut BAP lama. Sebelumnya Liga Akbar menyatakan mencabut BAP karena ada di bawah tekanan Rudiana. Di pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM terkait perkara ini sehingga kami membutuhkan informasi keterangan dari banyak pihak yang perlu kami periksa. Sebagaimana sebelumnya kami juga sudah banyak melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 27 pihak. Nah ini kami melanjutkan pemeriksaan itu. Apa yang dicari dari Liga Akbar, Bu, sebetulnya dari Komnas HAM? Ya seperti yang saya sampaikan, kami tidak bisa menyampaikan materi pemeriksaannya, tetapi pada prinsipnya apa yang dia ketahui terkait dengan peristiwa ini yang kami gali. Ya tentu harapannya nanti hasil penyelidikannya akan disampaikan ke semua pihak. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina mempertanyakan alasan polisi tak mengizinkan terpidana dijenguk. Jutek Bongso, kuasa hukum keluarga terpidana Vina sebut sampai saat ini keluarga belum bisa menjenguk terpidana. Kami sedang melakukan audensi dengan Komnas HAM. Ini yang lebih penting buat kami ini semua adalah supaya kami sampaikan kepada masyarakat supaya dapat mengikuti bahwa klien kami keluarganya ya, karena kami menerima kuasa kan dari keluarga terpidana, ya kan, ingin bertemu dengan para terpidana. Sampai hari ini kami belum berhasil untuk bertemu dengan terpidana. Oke, Pak. Selama pemindahan dari Cirebon lalu juga ditahan di Kota Bandung, berarti belum didampingi kuasa hukum sama sekali. Belum. Makanya kami itulah ya, kami berusaha untuk bertemu kan gitu kan. Polda Jabar memeriksa keluarga 4 terpidana pembunuhan Vina dan Eki hari ini. Pemeriksaan terkait dugaan perintangan penyidikan kasus Vina dan Eki. Kasana, ayah dari Hadi Saputra, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, diperiksa selama 2,5 jam oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kasana ditanyai 24 pertanyaan oleh penyidik, salah satunya klarifikasi terkait keterangan dari saksi Kahfi, anak ketua RT yang rumahnya dijadikan tempat menginap oleh terpidana. Pak polisi yaitu atas tuduhan Abdul Kahfi terhadap saya, karena saya tidak pernah mendatangi dia, ya saya nyatakan tidak. Keterangan dari Abdul Kahfi, Pak Kasana mendatangi Abdul Kahfi untuk apa ya Pak ya? Ya untuk kayak untuk mensomasi lah, itu gitu. Ya. Mensomasi bahwa anak Bapak tidak terlibat. Ya suruh suruh diarahkannya melakukan lah gitulah. Jadi saya itu disangkakan tuduhan KPI itu, saya itu untuk menyeleweng itu tuh. Jadi intinya gini, mengklarifikasi tentang menginap 10 orang itu yang menginap di rumah Pak RT. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dapat salinan berita acara pemeriksaan ayah Eki, Ibtu Rudiana, dari kuasa hukum Saka Tatal. Dalam berita acara pemeriksaan diduga Ibtu Rudiana mengetahui identitas pelaku dan menyebutkan 11 nama pelaku, termasuk Peggy dan 2 pelaku yang sempat dijadikan buron namun dihilangkan polisi. Ibtu Rudiana juga mengetahui cara pelaku membunuh anaknya, padahal dalam berita acara pemeriksaan lain, Rudiana diduga tidak berada di lokasi tempat Eki dan Vina dibunuh. Kuasa hukum Peggy datangi Kejagung meminta kasus ini dikawal dengan teliti jelang pra-peradilan. Apa yang jadi kekhawatiran tim kuasa hukum Peggy? Kita akan sapa kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, dan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Jenderal. Saya ke Pak Marwan dulu ya. Pak Marwan, jadi apa yang dikhawatirkan dari proses pra-peradilan?
Jadi gini Mbak, yang saya bukan khawatir di pra-peradilan. Saya mengantisipasi seandainya, kita kan bicaranya seandainya, semua tidak tentu kemungkinan. Khawatirnya saya kalah di pra-peradilan, maka saya mengantisipasi jangan sampai berkas tersebut dilimpahkan dari penyidik Polda Jawa Barat, nanti pihak kejaksaan kurang teliti dan tidak cermat. Nanti terulang kembali kasus 2016, Pak. Jadi ketidaktelitian atau ketidakcermatan seperti apa yang Anda khawatirkan terulang lagi di 2016 itu? Saya begini Mbak, saya anggap ini kurang teliti banget Mbak, kurang teliti. Ini pandangan saya Mbak, makanya saya bilang, saya ini juga mantan auditor militer Mbak, jadi saya tahu kalau berkas itu harus teliti banget, harus teliti. Ini di dalam perkara ini Mbak, saya membaca putusan pengadilan ini Mbak ya, di sana dikatakan Mbak, perkara ini awalnya sudah diolah TKP oleh Satlantas Polresta Cirebon Kota. Sudah dikatakan oleh Satlantas mengatakan ini adalah kecelakaan tunggal. Sudah ada itu Mbak. Akan tetapi karena berkuasanya, ini menurut saya, ini berkuasanya si Ibtu Rudiana, mungkin waktu itu belum Ibtu dia. Nah, inilah Mbak, termasuk, ini kan bukan tertangkap tangan. Ibtu Rudiana itu Mbak menangkapin orang-orang itu, mengajak anak anggotanya Mbak. Sementara dia pun waktu itu jabatannya bukan jabatan di Krimum, dia di Kanit Narkoba. Itu loh Mbak, itu satu. Dan di sini saya lihat, Mbak, banyak sekali kejanggalan Mbak, banyak sekali kejanggalan. Ini penyebab utama ini adalah satu Mbak, karena Andi kan mengatakan ada dia musuh pada ekstasi itu kan, dikejar waktu malam itu kan. Ini berarti motivasikan dari si Andi. Andi pun katakan fiktif. Sudah itu juga yang memukul korban ini Mbak, yang menyebabkan kematian adalah si Dani. Si Dani ini Mbak, kalau saya membaca putusan pengadilan, memukul gerahangnya Mbak. Penyebab kematian karena pukulan itu. Tetapi katakan fiktif, berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Jangan dihukum dong klien saya. Dan yang sudah masuk penjara itu bebaskan. Nah, untuk membebaskannya karena ini telah dijatuhin hukuman, telah berkekuatan hukum tetap, kita anggap itu sudah sah, ya harusnya nanti saya menganjurkan kepada pengacaranya ajukan PK untuk membebaskan yang sudah menjadi terpidana. Nah, Pak Marwan, tapi kan gini, yang jadi pertanyaan ada dalam BAP Ibtu Rudiana seolah berada di lokasi, menyebutkan 11 nama. Kemudian salah satunya ada nama Peggy, ada beberapa nama yang tadi juga Anda sebutkan, yang kemudian 2 DPO yang pada akhirnya dihilangkan pihak kepolisian. Jadi sebetulnya yang Anda ketahui, Ibtu Rudiana itu ada atau tidak di lokasi, mengetahui atau tidak siapa 11 orang ini, termasuk klien Anda atau bukan? Sebenarnya begini Mbak ya, kalau masalah klien saya, ini klien saya itu, DPO itu bukan klien saya loh Mbak. Klien saya namanya Peggy Setiawan. Nah, itu perlu dibawain. Sementara DPO adalah Peggy alias Perong. Dan identitasnya sangat berbeda. Gitu. Sudah itu, mohon izin Jenderal lebih tahu. DPO itu seharusnya sudah tersangka. Udah tersangka. Tetapi klien saya baru tersangkakan tanggal 22 kemarin. Nah, itu ini banyak Mbak, banyak keganjilan Mbak. Saya siap berjuang Mbak, saya demi keadilan Mbak. Demi keadilan saya Mbak, di dalam perkara ini Mbak. Betul, dalam keadilan. Nah maksud saya, kalau ini memang udah ada terjadi kesalahan, marilah kita perbaikin. Ini klien saya, bebaskan dulu, bebaskan. Jangan sampai menghukum orang tidak bersalah Mbak. Kasihan Mbak, kasihan saya bilang Mbak. Itu aja saran dari saya. Pak Anton, kalau Anda melihat kasus ini sekarang perjalanannya seperti apa Pak Anton? Makin semrautkah atau justru makin terbuka satu persatu faktanya? Saya belum berani menyimpulkan, tapi saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Marwan, karena memang selaku kuasa hukum pembela harus membela kliennya sampai titik darah penghabisan. Dan saya juga apresiasi bahwa beliau juga sudah melakukan pra-peradilan. Karena kalau kita berbicara opini, analogi, ini adalah
criminal justice system, tidak akan sampai, justru harus melalui jalur-jalur yang jelas. Makanya dengan jalur peradilan ini pun juga ini sesuatu yang sudah sangat bagus. Kekejaksaan juga saya kira sudah hal yang sangat bagus. Ini merupakan satu pengawasan atau koreksi dari masyarakat maupun pengacara. Dan apabila memang meragukan, saya sudah katakan berkali-kali, adakan eksaminasi, karena ini sudah inkrah. Eksaminasi itu apa? Pengujian terhadap dakwaan jaksa terdahulu, pengujian terhadap keputusan hakim, bahkan kalau perlu audit penyidikan. Adapun masalah-masalah yang lain, masalah seperti Ibtu Rudiana menunjukkan 11 orang, itu sah-sah saja memberikan petunjuk-petunjuk, itu namanya petunjuk. Tetapi di sini saat itu kan polisi atau penyidik harus mengklarifikasi betul enggak yang 11 orang ini sesuai yang ditunjukkan. Apabila tidak sesuai, ya jangan dong. Tapi apabila sesuai, ya sudah. Dan ini pun juga harus diuji oleh kejaksaan. Makanya tadi Pak Marwan betul, karena Polri itu baru merasa lega kalau sudah P21. Nah, sebelum P21 ini memang jaksa harus memberikan petunjuk-petunjuk yang detail. Baik istilahnya konstruksi pasal, konstruksi siapa saja yang menjadi tersangka, apa saja yang menjadi alat bukti, bahkan rekonstruksi kejadian. Jaksa harus mampu memberi petunjuk. Pak Anton, yang bisa mengoreksi. Polri hanya jaksa. Nah, izin saya potong Pak Anton. Ini kan banyak asumsi yang kemudian muncul yang menyatakan bahwa ngejelimetnya atau semerautnya kasus pembunuhan Vina ini karena dari awal ada kelalaian pihak kepolisian dalam proses penyidikan. Seperti yang tadi sempat disinggung Pak Marwan, sempat ada katakanlah pernyataan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, baru kemudian berkembang ke kasus pembunuhan, baru kemudian ada 11 DPO dan kemudian 11 tersangka, kemudian 2 DPO hilang begitu. Anda sendiri melihat nggak betul sebetulnya ini dari awal penyidikannya yang memang salah? Makanya kita tidak boleh sekarang menjustifikasi. Justru kalau ingin mengetahui apakah itu salah atau benar, kita bukan hakim. Adakan audit penyidikan, audit investigasi. Apakah saat itu benar atau salah? Masalah kecelakaan tunggal memang awalnya adalah kecelakaan tunggal. Tetapi ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa telah terjadinya satu penganiayaan, telah terjadinya satu pembunuhan, bahkan kecelakaan tunggal pun juga itu merupakan salah satu rekayasa dari hasil yang awal. Sehingga diputuskanlah diadakan sebuah penyidikan. Dan hal itu sudah inkrah dibuktikan oleh para tersangka atau terdakwa yang sekarang, walaupun dalam berita acaranya memang mencabut, tetapi sayang, saya mendengar, saya menganalisis bahwa ketika di dalam sidang pengadilan tertutup, para terdakwa itu memberikan keterangan-keterangan yang mengarah pada terjadinya penganiayaan dan pembunuhan yang didukung oleh bukti-bukti. Di mana Pisem juga mengatakan bahwa ada kematian tidak wajar akibat benda tumpul. Dan benda tumpulnya itu ada, yaitu sebuah balok. Bahkan ada benda tajam berupa mandau. Dan ini pun juga sudah disinkronkan di dalam persidangan dan itu sesuai dengan keterangan para terdakwa. Nah, inilah yang menjadikan saat itu kenapa dari kecelakaan menjadi peristiwa pidana penganiayaan dan pembunuhan. Itu yang saya ketahui dari hasil analisis sidang maupun para saksi, termasuk pengacara pertama yang mendampingi
Pina dengan Eki. Oke, Pak Anton. Saya ke Pak Marwan terakhir. Pak Marwan, Anda menyatakan berkali-kali Anda yakin klien Anda tidak bersalah, Anda bahkan katakanlah maju sampai ke Kejaksaan Agung, katakanlah untuk memperjuangkan klien Anda juga lewat pra-peradilan. Katakanlah gini, seberapa besar persentasenya Anda yakin klien Anda akan dibebaskan dan dibuktikan bahwa ini bukan Peggy Peron? Saya menjawab Mbak ya, 99% Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Eki dan Pina. Ini pandangan saya. Untuk lebih jelas ada apa terhadap perkara ini, apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris, Hotapea Paris, dia mengatakan bentuk itu tim pencari fakta. Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung sekali Mbak. Buat itu tim pencari fakta, biar kita semuanya fair semuanya, kita buka semuanya. Oke, terima kasih Pak Marwan, terima kasih Pak Anton sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu, kita akan tunggu perkembangan kasusnya seperti apa, kita akan pantau terus setiap hari perkembangannya. Terima kasih.